warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Serdadu Tani TV. Saat ini saya sedang berada di lokasi sekitar Secang, Magelang. Lokasi yang notabene adalah daerah dengan serangan virus Gemini yang sudah sangat parah. Tapi kita lihat untuk tanaman ini masih mampu berproduksi dengan optimal. Nah, untuk cara penanganannya mari kita bertemu dengan petaninya, kita belajar bagaimana cara memaksimalkan tanaman yang sudah terserang virus Gemini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Gimana Mas? Pengen belajar ngobrol-ngobrol tentang perawatan cabai ini Mas. Mungkin bisa sambil duduk ya Mas? Oh ya, boleh-boleh Mas. Selamat sore untuk komandan tani semua. Nah ini alhamdulillah sekali sore ini bisa berkunjung ke lahan cabai. Nah ini milik petani termasuk milenial ya Mas. Ya, nah ini daerahnya ini termasuk daerah yang endemik virus Gemini. Oke. Tapi ini saya lihat masih cabenya mampu berproduksi dengan optimal. Iya. Nah, ini saya pengen belajar nih sore ini, pengen tahu gimana cara perawatannya. Nama saya Fajar, umur saya 23 tahun. Alamat saya di Dusun Pucang, Kelurahan Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Dari Kabupaten Magelang. Ya, Kabupaten Magelang. Ini untuk lahan termasuk dataran rendah ya, ini sekitar 350 mdpl ya Mas, sekitar 350. Jadi sangat normal untuk daerah sini yang penanaman cabai tidak pernah berhenti. Itu serangan virus Gemini memang sangat sulit untuk mengatasi. Pengen tahu Mas, ini kan produksi cabainya masih sangat bagus Mas, karena lihat kondisinya ini kan daun udah kuning semua, ya. Banyak yang kuning Mas. Ini tanaman umur berapa? Tanaman ini umurnya 105 hari Mas. 105 hari, udah petik ya Mas? Udah petik, masuk ke petikan ketiga ini. Oh, ketiga kali? 3 kali petikan. Terakhir petikan udah dapat berapa Mas? Dapat 48 kilo Mas. Oh, 48 kilo ya? Dari 1.500 tanaman. 1.500 tanaman, udah 1.500 tanaman dapat 48 kilo di petikan ketiga kali. Ini hitungannya juga masih sangat bagus produksinya itu dari tanaman segitu. Kalau ini Mas untuk perawatan kan kayak penyemprotan itu pakainya apa aja Mas? Ya sama-sama seperti pada umumnya teman-teman petani. Kebetulan saya dapat bimbingan oleh Mas Itok namanya. Oh, Mas Itok ya? Ya. Dari Mas Itok Maju Jaya Abadi. Ya. Tetap berarti kalau pengendalian kayak hama, penyakit itu kan sama aja dengan petani yang lain ya? Iya, sama. Tapi kalau yang petani yang lain itu kan kalau udah bule udah menyerah Mas. Iya Mas. Udah nggak berproduksi katanya. Kalau ini kuncinya pakai apa Mas? Kalau ini yang penting di nutrisi aja sih Mas. Nutrisi dicukupi ya? Dicukupi. Ketika nutrisi tercukupi nanti kan akan terserap oleh tanaman dengan baik. Boleh disepil Mas, mungkin nutrisinya apa aja? Nutrisinya saya pakai kaliumnya pakai Gemaflora Mas. Kaliumnya Gemaflora. Sama asam amino Mas. Asam amino itu penting karena asam amino itu kan masuknya protein tanaman Mas. Ya. Saya pakai amino strong. Oh, berarti pakainya itu ya? Iya Mas. Ini tanam cabai udah berapa lama Mas? Mungkin selama 2 tahun ya Mas ya. 2 tahun ya, jadi sekitar 2 kali tanam. Sekitar 2 kali tanam. 2 kali tanam Ya, Mas. Tapi emang daerah sini termasuk daerah dengan serangan virus yang parah ya Mas? Iya Mas. Ini itu hitungannya termasuk endemik Gemini Mas. Ketika umur mungkin belum kelihatan ketika 1 hari setelah tanam sampai 20, tapi ketika 25 hari sampai masa generatif itu udah mulai kelihatan. Cabai pecah cabang Ya, itu udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan. Hitungannya kan daerah ini parah. Kok nggak menyerah Mas? Mana Mas, kalau menyerah ya kan. Banyak petani di daerah lain yang kalau kena virus sudah menyerah Mas. Ada yang dicabuti, ada yang apa aja. Berarti emang udah ini ya Mas. istilahnya berdamai dengan bule ya, virus Gemini, Mas. Berdamai dengan virus Gemini ya, gitu ya. Jadi sekarang udah ini ya Mas, kuncinya udah tahu itu ya Mas. Ya, udah mungkin tahu. ada
teknik yang lain Mas untuk pengendalian kayak kutu-kutuan gitu? Itu kalau untuk mengurangi sih Mas, kalau mengurangi itu bisa Mas. Nanti inseknya masuknya dimasukkan lewat bawah Mas, itu dikocor. Inseknya dikocor. Inseknya dikocor. Oh iya, kalau teman-teman yang lain kan biasanya kalau insek cuman disemprotin. Iya, disemprotin. Berarti ini ada yang dikocor. Ini ada yang dikocor. Kocornya pakai apa aja Mas? Kalau insek, saya pakai sembarang sih Mas. Tapi yang pada intinya formulasinya itu EC. Oh yang EC ya? Yang EC itu kan kalau dihantam terus di atas, disemprot terus nanti kan daunnya kan tipis tuh Mas nanti. Nah itu kan malah nggak bagus. Nanti pupusnya malah kobong Mas. Jadi saya taruhnya di bawah. Berarti yang dikocor itu yang juga buat nyemprot atas juga? Ya Mas. Tapi kan ada yang kalau yang buat nyemprot di atas saya pakai yang formulasi SC Mas. Oh yang di atas yang SC, yang bukan minyak pembawanya ya, yang ada. Oh gitu ya Mas. Ya. Kalau kocornya itu berapa kali Mas? Kocornya saya seminggu 2 kali Mas. Insek itu tadi? Ya. Seminggu 2 kali. 2 kali. Itu pun lihat kondisi tanaman juga nih Mas. Nanti itu bisa seminggu 2 kali itu selama berapa bulan? Sekitar 2 bulan ya Mas. 2 bulan. Sekitar umur 60 hari. Ya, umur 60 hari. Setelah itu udah enggak lagi. Udah enggak lagi. Karena tanaman juga udah gede juga ya. Masuk fase generatif. Fase generatifnya. Oke. Itu mungkin Komandan Tani rahasianya ya. Jadi inseknya nggak cuma disemprot tapi dikocor juga. Alasannya karena kalau yang EC itu nanti bikin daun tipis. Ada alasan lain nggak Mas? Biar Mas, ketika insek itu dikocor nanti kan hama yang di dalam tanah itu tidak menyerang akarnya Mas. Oh jadi perakaran tetap sehat. Perakaran ya, tetap sehat, nanti daun juga produksinya lebih baik Mas. Kalau ininya Mas, untuk pengocoran pupuknya gimana ya? Pemberian pupuknya? Pemberian pupuknya saya lewat pupuk susulan Mas. Oh tabur? Tabur ya. Enggak dikocor? Enggak. Dikocornya seminggu sekali pakai asam humat sama kalsium Mas. Oh tetap berarti seminggu sekali asam humat kalsium yang dikocor. Kalau yang pupuk kayak NPK itu ditabur? Tabur Mas. Itu kalau berapa hari sekali atau berapa bulan sekali Mas? Kalau pemupukan pertama kan ketika umur 20 hari setelah tanam itu Mas, itu NPK-nya saya kocor Mas, masih dikocor. Oh NPK masih dikocor. Nanti masuk umur 35 hari itu sudah saya tabur di lubang susulan Mas. Berarti biar penyerapan nutrisinya juga cepat ya Mas, di awal dikocor, terus setelah tanaman masuk fase generatif ditabur. Oke. Hampir full bule tapi produksinya masih sangat bagus ya. Mungkin ada motivasi apa gitu buat teman-teman petani semua gitu Mas? Semangat terus teman-teman buat teman-teman petani milenial ataupun petani yang semua petani. Nah apapun yang kita tanam pasti kita akan panen Mas. Asalkan kita rawat dengan sepenuh hati, kita jaga, kita kasih nutrisi yang bagus itu Mas. Nah, Komandan Tani sekalian, itu tadi obrolan saya dengan Mas Fajar. Ini yang notabene adalah bimbingan dari Mas Ito MCA, yang Mas Ito juga termasuk muridnya Profesor Udin. Nah, ini demikian tadi, dengan virus Gemini sudah bukan musuh lagi, mereka sudah bisa berdamai, sudah bisa menerima keadaan, dan hanya bagaimana berusaha agar sesuatu yang sudah menjadi kendala di tempat lain tuh di sini masih bisa dimaksimalkan lagi. Oke, mungkin obrolan saya demikian. Semoga ini bisa ada yang bermanfaat untuk Komandan Tani sekalian. Namun untuk Komandan Tani sekalian yang sudah menyerah dengan virus Gemini, kami baru saja melonceng produk baru yang dia sudah tahan virus Gemini. Mungkin bisa dicoba untuk varietas Pedro Tavi. Oke, demikian. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Serdadu Tani TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, tumbuh bersama.